Tes 1, 2. Ya, Mas. Sudah mati, Mas. Kenapa? Baik, teman-teman semua, sekitar jam 4:05 nanti kita langsung mulai ya acaranya. Ya, mohon menunggu. Udah kenyang, Kak? Oke, karena sudah menunjukkan pukul 4:05 nih teman-teman, jadi langsung aja kita mulai kegiatan kita sore hari ini. Sebelumnya selamat sore dan selamat datang untuk teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dan bergabung dalam kegiatan sore hari kita pada hari ini, yaitu Expert Talk. Kegiatan Expert Talk ini sebelumnya sudah dilakukan teman-teman dan pada hari ini adalah Expert Talk yang ketiga dengan tema yaitu How to be the best talent and create your career path. Jadi kegiatan ini cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu mau punya
perencanaan karir seperti apa, atau mungkin gimana sih biar teman-teman ini mungkin diincar oleh perusahaan-perusahaan impian teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman merasa bingung gitu ya, ataupun fresh graduate mungkin ini tempatnya tepat nih teman-teman, karena akan ada expert ataupun mentor dari salah satu kelas kita yang akan menjawab mungkin kebingungan teman-teman dan bantu teman-teman semua. Nah, sebelumnya kegiatan ini sendiri diadakan oleh Arkademi, teman-teman. Jadi Arkademi ini adalah lembaga pendidikan yang menyediakan platform kursus online ataupun online course yang tentunya bersertifikat nih teman-teman dengan berbagai topik seperti self development, kemudian juga keuangan, K3 dan yang lainnya. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Nabila. Hari ini aku menjadi moderator dalam kegiatan Expert Talk 3 kita hari ini. Nah, langsung aja teman-teman, mungkin kita sapa-sapa dulu ya, yang akan menjadi pembicara dalam kegiatan hari ini, yaitu Pak Kunto. Halo Pak Kunto, selamat sore. Selamat sore, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Kunto sudah siap sekali ya Pak ya untuk berbagi kepada teman-teman semua pada sore hari ini ya Pak. Insya Allah ya. Senang sekali dan saya juga berterima kasih nih Pak atas kesediaannya Bapak untuk mengisi Expert Talk kita hari ini Pak. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat ya Pak untuk teman-teman semua yang hadir. Oke, mungkin apa kabar nih Pak sore hari ini? Alhamdulillah baik Mbak, luar biasa. Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih Pak akhir-akhir ini Pak, kesibukannya? Hari ini kebetulan kosong Mbak, cuman ada beberapa kelas di kampus, hanya kami mempersiapkan nanti di hari Jumat dan Sabtu ada event outbound nanti untuk salah satu. Baik. Oke, untuk informasi aja teman-teman, Pak Kunto ini adalah HR trainer ya Pak ya, yang sudah lebih dari 20 tahun ya Pak ya, menggeluti bidang HR ya Pak, betul Pak? Iya, betul. Oke, mungkin langsung aja nih tanpa mengulur waktu panjang-panjang, dipersilakan untuk Pak Kunto untuk langsung, jika ada presentasi Pak bisa langsung dapat silakan. Oke, Mbak Nabila, terima kasih kesempatannya. Mungkin saya akan memberikan presentasinya singkat. Nanti materi juga sudah kami sampaikan ke Arkademi. Nanti apabila diinginkan dari peserta bisa mendownload ya mungkin, atau Arkademi nanti bagaimana untuk memberikan materi tersebut ke peserta. Baik, mohon izin sebentar untuk share screen. Baik, Pak, siap Pak, silahkan. Baik. Oke, terima kasih kesempatannya untuk Arkademi sebelumnya. Saya kenal Arkademi sudah beberapa waktu yang lalu, jadi ada kontak dari tim dari Arkademi dengan Mbak Widi pada waktu itu. Kemudian kami diminta untuk mengisi tentang training ya, tentang management of training pada waktu itu, dan alhamdulillah pada waktu ini saya diberikan kesempatan lagi, terima kasih, untuk menyapa rekan-rekan dari berbagai daerah ini untuk menyampaikan tentang how to be best talent and create your career path. Ini kebetulan ya, untuk materi ini kami saat ini sedang ada satu proyek juga yang sedang menyusun talent mapping di 5 perusahaan di salah satu daerah di Indonesia. Tapi nanti kita bisa share beberapa hal penting, dan nanti kami akan sedikit menyampaikan kendala-kendala yang sering terjadi. Sehingga bahkan karyawan yang sudah eksis pun itu kadang-kadang dalam tanda kutip agak terganjal sehingga dia tidak bisa naik sesuai dengan harapan jalur karirnya. Ini beberapa case yang sering terjadi di lapangan seperti itu. Tapi mau tidak mau saya harus menyampaikan agar nanti mungkin rekan-rekan terutama yang fresh graduate paling tidak punya gambaran, yang pertama itu, dan yang kedua bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi agar kita tetap bisa bersaing. Oke, saya akan langsung memulai. Mbak, boleh saya memperkenalkan diri sedikit ya Mbak ya? Jadi boleh kebetulan Pak. Harus saya, diri. Oke, thank you. Kebetulan saya pada saat ini trainer khususnya untuk bidang-bidang manajemen SDM di berbagai perusahaan. Konsentrasi saya dulu lebih di perusahaan migas, kemudian di pertambangan dan BUMN. Di beberapa pertemuan terakhir ada dari sektor perbankan dan juga rumah sakit ini di beberapa periode terakhir ini. Tapi sehari-hari
saya aktif sebagai dosen di perguruan tinggi swasta di Jogja. Nah, kemudian pada waktu saya masih aktif di company, karena tuntutan tugas dan pekerjaan, saya mengambil sertifikasi untuk Human Resources Analyst. Tujuan kita pada waktu itu untuk membuat mapping kompetensi di salah satu perusahaan geothermal di Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian setelah itu tuntutan untuk kembali lagi ke dunia akademisi itu muncul kembali. Sehingga pada tahun 2017, 2018, saya mengajukan resign yang kelima dan saya mengambil sertifikasi TOT dan menekuni kembali sebagai trainer yang sebelumnya sempat saya tekuni dari 2001 sampai dengan 2006. Tapi saya sempat berhenti sebentar karena 2006 kebetulan masuk di beberapa company dan kami pindah-pindah. Nah, kemudian saya juga mengambil sertifikasi TOT dari BNSP selain untuk memperkuat itu, dan juga NLP. Tujuannya adalah bukan untuk menghipnotis ya NLP yang saya ambil ini, tetapi lebih untuk bagaimana kita bisa merancang materi sehingga materi yang kita sampaikan itu bisa runtut dan games-nya itu ada experiential learning yang bisa masuk ke dalam pembelajaran peserta. Itu tujuan kami. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Maret saya sudah bersiap diri untuk mengambil asesor kompetensi BNSP. Mudah-mudahan nanti bisa menambah portofolio saya ke depan. Baik. Kemudian untuk pengalaman bidang proyek, alhamdulillah di beberapa company sempat juga menangani untuk terutama pada saat pandemi kemarin ya, pandemi awal-awal pandemi itu kami merancang untuk pembelajaran di beberapa company, kemudian membuat sistem KPI dan standar kinerja, dan juga sempat ditarik oleh salah satu kementerian untuk turut terlibat dalam menyusun peta peluang investasi pelabuhan benua di tahun 2021. Dan saat ini kami sedang aktif untuk pengembangan SDM di beberapa perusahaan. Baik, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, nah ini yang sering menjadi pertanyaan dari banyak orang, baik yang sudah menjadi karyawan, yang eksis menjadi karyawan, atau saat ini sedang mencari-cari pekerjaan. Ya, sedang mencari-cari pekerjaan. Apa sih yang disebut dengan best talent? Nah, ini pertanyaan penting nih. Jadi dalam satu perusahaan nanti ada gambarnya ya, ada 9 kotak. Ada 9 kotak, yang kita cari itu ada salah satu kotak. Kalau nanti digambarkan nanti ada di kotak paling kanan dan paling atas. Artinya, kalau sudah berada di kotak tersebut, kita sudah menjadi best talent. Best talent itu adalah karyawan, dalam tanda kutip, karyawan terbaik yang memiliki kualitas kinerja yang baik, serta dia mampu memberikan hasil yang memuaskan apabila diberikan pekerjaan oleh perusahaan. Tapi ini, sorry ya, ini saya akan menyampaikan disclaimer dulu. Best talent akan tercapai apabila sistem SDM di perusahaan ini betul-betul sistem yang melakukan penilaian yang objektif. Karena mohon maaf nih, secara realita kita tidak akan menutup bahwasanya like and dislike terhadap penilaian SDM di perusahaan itu pasti terjadi. Ini yang kadang-kadang nanti tidak dapat menemukan best talent. Apalagi ada unsur-unsur politis untuk jabatan-jabatan tertentu, itu kita tidak akan bisa memperoleh best talent. Jadi sekali lagi ini disclaimer bahwasanya adanya best talent itu harus didukung oleh budaya perusahaan yang betul-betul mempunyai penilaian kinerja yang objektif dulu. Karena kalau tidak, sorry to say, sulit dicapai. Tapi jangan putus asa, di Indonesia ini sudah banyak banget perusahaan yang sudah menerapkan penilaian kinerja yang objektif dan bagus. Jadi jangan takut bahwasanya kita dinilai memang karena kinerja, bukan karena like and dislike. Meskipun tidak dapat kita pungkiri, ada sih beberapa perusahaan yang masih menggunakan sistem like and dislike itu masih berlaku juga di situ. Oke, nah terus bagaimana sih seseorang itu dapat dikatakan sebagai best talent? Syaratnya cukup berat, tapi yakin saja bahwasanya kita bisa mencapai hal ini.
saya mengambil dari berbagai macam sumber kebetulan. Yang pertama, dan harus memegang tinggi konsep kejujuran. Meskipun sekitar kita tidak jujur, ini berat. Ini konsep paling berat, tetapi nomor satu. Kemudian best talent akan tercapai apabila kita punya komitmen. Dan yang ketiga, yang paling penting di sini, passion. Kinerja terbaik akan tercapai apabila kita punya passion. Makanya ketika kami ceritakan sedikit pengalaman saya beberapa saat yang lalu, saya dulunya sebagai trainer, kemudian sebagai tenaga pengajar di akademisi, masuk kembali, kemudian 2006 saya masuk di beberapa kantor dan itu pindah-pindah, tetapi ternyata di tahun 2015 ada panggilan hati. Ada yang ngomong itu passion lah. Bahwasanya ternyata passion saya itu baik di dunia akademisi dan juga sebagai trainer. Saya sampai mengajukan resign beberapa kali, yang kelima itu, kalau nggak salah di tahun 2018, antara 2017-2018, akhirnya baru di-approve, dan saya kembali sebagai trainer. Nah, next, bahwasanya best talent itu harus mampu bekerja dengan profesional. Ini yang kadang banyak menjadi momok ya, dan banyak menjadi pertanyaan gini. Bekerja profesional itu seperti apa sih? Ini. Intinya apabila ada tugas, kerjakan yang terbaik. Itu. Usahakan tepat waktu dan Anda punya target. Dan yang paling penting ada di berikutnya, setiap tugas itu berarti harus ditanamkan bahwasanya kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Perkara nanti pada akhirnya di saat-saat tertentu, di deadline tertentu tidak selesai, tetapi kita harus bertanggung jawab. Artinya kita harus bisa memberikan report bahwasanya pekerjaan jadi sekian persen. Nah, ini nanti akan menentukan juga bahwasanya sekian persen pekerjaan kalau itu bisa dipertanggungjawabkan, itu sudah memberikan satu sumbangsih bagi Anda untuk menjadi best talent di perusahaan. Next, karakter yang positif. Ini yang susah. Kenapa susah? Karakter kita di dalam satu tempat kerja itu akan dibentuk juga oleh lingkungan kerja kita. Ya, tetapi apabila kita sudah punya karakter tersendiri, dan kalau menurut Stephen Covey, itu ada di nomor berikutnya, ada personal mission statement yang sudah kita buat, tujuan hidup kita ke belakang itu seperti apa, itu biasanya karakter positif akan terbentuk dengan sendirinya. Next, bahwasanya yang namanya best talent itu harus siap menjadi pembelajar. Saya kalau tadi disampaikan lebih dari 20 tahun ya Mbak di bidang SDM, tetapi sampai detik ini saya masih menjadi pembelajar. Di sini saya lihat ada beberapa nama, ada rekan-rekan kami yang memang sudah saya sering berdiskusi. Ada tadi Pak Yan ini salah satu expert juga, Pak Yan Indrayana. Terima kasih Pak berkenan hadir. Pak Yan Indrayana ini saya sering berdiskusi dengan beliau. Kemudian ada Mas Denny Suryana, ini juga salah satu dulu mahasiswa saya, tetapi sekarang dia sudah lebih daripada saya. Artinya apa? Dia salah satu praktisi SDM yang betul-betul ilmunya juga sudah sangat-sangat banyak. Terima kasih Mas Denny, di beberapa event saya berkenan hadir sebentar ya, tapi event ini saya terima kasih pada Arkademi dapat memberikan berbagai macam hal untuk rekan-rekan sehingga bisa menjadi pembelajar. Kemudian satu hal yang paling penting, bahwasanya best talent itu harus bisa beradaptasi, terutama menghadapi perubahan. Salah satu kelemahan generasi milenial atau pasca milenial yang sempat disampaikan oleh Renat Kasali bahwasanya generasi itu adalah generasi stroberi. Generasi stroberi, dia cepat beradaptasi. Skills-nya tinggi, terutama dalam menggunakan teknologi. Mungkin generasi-generasi itu lebih cepat beradaptasi daripada saya yang masuk generasi kolonial ya. Hanya saja sayangnya, mereka cepat beradaptasi, tetapi mereka kurang mampu bertahan dalam menghadapi problem yang terjadi di perusahaan. Secara talent bagus,
tetapi secara mental kurang kuat bertahan. Ini beberapa problem yang sering kita hadapi. Oke. Mbak Nabila, saya izin menyelesaikan presentasi ini sedikit ya Mbak Nabila ya. Nanti sebelum langsung tanya jawab ya. Silakan Oke. Bapak. Nah, kemudian ada beberapa hal penting, ini yang kadang-kadang kita lepas ya. Sering dalam perusahaan itu kalau ikut training atau mungkin rekan-rekan yang masih fresh graduate kalau ikut pelatihan dan lain-lain itu mengambil materi yang sifatnya technical skills. Apakah itu bagus? Sangat bagus. Ya, sangat bagus. Tetapi ternyata selain ditentukan oleh technical skills, ada beberapa soft skill yang perlu Anda masukkan dalam satu bekal juga untuk menjadi best talent. Yang pertama, problem solving. Yang kedua, yang paling penting itu adalah learning agility. Dan yang ketiga ini yang paling penting nih. Kalau di sini poinnya keempat ya, karena pertama komitmen jelas sudah disebutkan di depan. Yang keempat di sini adalah decision making. Bagaimana kita mempertajam satu feeling ya untuk memutuskan sesuatu, tetapi keputusan tersebut diambil berdasarkan data yang valid, informasi yang sudah ada sebelumnya, dan didasarkan pada pengalaman kita sebelumnya. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah best talent akan terbentuk. Tetapi kadang-kadang kita masih takut salah untuk mengambil keputusan. Yang perlu Anda ingat bahwasanya salah mengambil keputusan itu adalah kemungkinan yang mesti muncul. Tetapi tanpa berani mengambil keputusan, kita akan stuck. Next, tadi sudah disebut di depan, mengapa sih menjadi pembelajar? Pembelajar bertujuan untuk mengurangi gap. Jadi usahakan rekan-rekan nanti di slide selanjutnya akan disebutkan bahwasanya untuk menjadi best talent kita harus melakukan introspeksi diri sambil mengira-ira apa sih kekurangan dalam diri kita gitu. Dan satu lagi, jangan takut untuk menerima kritik. Saya akan welcome sekali. Setelah sesi itu biasanya saya akan bertanya kepada penyelenggara, Mbak, tolong dong kalau ada kritik atau masukan buat kami, tolong disampaikan saja. Modul yang saya buat ini adalah pengembangan dari modul-modul saya sebelumnya. Meskipun saya tadi lihat sekilas masih ada typo ya tadi, tapi ini modul dari pengembangan modul-modul kita sebelumnya. Sehingga nanti setelah acara ini, mungkin kalau ada masukan, feel free saja untuk menyampaikan melalui kolom chat juga bisa atau melalui akademi, sehingga modul kami akan kami perbaiki bertahap dan berkelanjutan. Oke, kemudian kalau saya lanjut, best talent itu sangat-sangat berhubungan dengan bagaimana kita mampu mengupgrade diri. Sebelum kita menyasar ya istilahnya ya, membidik satu ke depan saya mau jadi apa sih? Satu hal yang paling perlu kita ingat, renungkan. Sebenarnya passion saya itu apa? Ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan ya, terutama bagi rekan-rekan yang fresh graduate. Saya kalau melamar pekerjaan sebaiknya mau melamar sebagai apa? Ini satu hal yang kadang-kadang kita akan bimbang, sering bimbang. Cocok nggak ya saya jadi HR? Cocok nggak ya saya jadi engineer misalkan dan lain-lain? Di awal-awal, kadang-kadang memang kita sebagai fresh graduate, apapun pekerjaannya, udah hantam dulu, yang penting saya kerja. Yang penting saya dapat kerja dulu. It's okay. Itu nggak masalah. Kalau toh Anda suatu saat bekerja, meskipun di tempat yang mungkin ya Anda senangi, alhamdulillah. Tapi kalau di tempat yang tidak begitu Anda senangi, tetaplah bersyukur. Kenapa? Berarti Anda masih diberikan kesempatan sekian waktu untuk mencari passion Anda itu di mana. Dan rekan-rekan, mohon maaf kalau boleh saya bercerita sedikit. Untuk menemukan passion saya butuh 10 sampai dengan 15 tahun. Dan akhirnya saya menemukan bahwasanya passion saya tidak lagi bekerja di kantor. Ini hal-hal yang kadang-kadang memang kita membutuhkan perenungan. Tetapi ketika kita sudah menemukan apa yang menjadi passion saya,
Hal yang berikutnya yang kami sebutkan di 5 butir di bawah ini akan lebih cepat. Kalau saya sudah menemukan apa passion saya, langsung lakukan. Skills apa ya yang sudah saya kuasai. Kemudian kalau saya ingin jadi engineer nih, misalkan passion saya jadi engineer, apa yang sudah saya kuasai, apa yang belum. Di sana ada banyak hal yang nanti ketika terjadi dalam satu perenungan, buat checklist sehingga Anda bisa menemukan apa saja yang perlu di-upgrade dalam diri saya. Next, berikutnya, perdalam koneksi. Koneksi ini paling penting nih. Tetapi kalau Anda mencari koneksi, usahakan cari koneksi yang sekiranya koneksi itu bisa menjadi figur yang bisa menginfluence diri Anda. Terus terang, yang menginfluence saya menjadi trainer saat ini adalah ada satu VP di Medco INP Indonesia, ada namanya, mohon maaf Mbak, saya boleh menyebut nama ya, ada namanya Pak PM Susbandono. Beliau dulu sempat di Medco dan kemudian terakhir di Star. Itu influencer saya. Seseorang ketika memandang, ini VP, dengan kita, orangnya mesti serius, galak, dan lain-lain. Ternyata tidak. Dan dia welcome banget dengan training pada waktu itu. Saya ingat di satu program pada waktu tahun 2010 sampai dengan 2012, saya masih asisten ya. Saya masih asisten pada waktu itu. Dia ngobrol dengan saya, Mas Kunto, tolong ya siapkan data macam-macam. Beliau kalau datang itu minta saya menyiapkan data. Dan mengapa saya menjadi terinspirasi dari beliau? Apabila ada training di perusahaan beliau pada waktu itu, beliau selalu hadir. Dan ini out of the box kehadiran beliau. Biasanya kalau yang jabatannya sudah tinggi, entah itu VP, manajer, dan lain-lain, datang membuka pelatihan, habis itu pulang. Tapi tidak. Mengapa menginfluence? Ternyata ketika datang, dia kemudian berdialog dulu dengan peserta pelatihan. Sehingga dia bisa memotivasi karyawan yang ada di dalam forum pelatihan tersebut untuk kemudian mengupgrade dirinya. Inilah salah satu influencer yang mempengaruhi saya untuk kembali lagi menjadi trainer di 2018. Kemudian setiap orang harus punya yang disebut dengan personal mission statement, tetapi harus dituangkan dalam action plan. Kalau Anda membaca bukunya Seven Habits-nya dari si Stephen Covey, setiap orang wajib punya personal mission statement. Apa? Cita-cita hidup ke depan. Stephen Covey bahwa jauh banget. Di dalam bukunya dia menyebutkan, ada satu yang perlu kita renungkan. Apa yang akan Anda lakukan dan apa yang akan Anda inginkan ketika Anda masuk usia 80 tahun. Nah, di dalam buku tersebut, kemudian Stephen Covey menjelaskan tentang bagaimana membuat personal mission statement. Setelah 15 tahun perenungan, saya sudah menemukan personal mission statement saya adalah life to teach and motivate. Saya akan menyerahkan diri saya untuk mengajar dan memotivasi orang lain. 15 tahun saya membutuhkan itu. Butuh perenungan yang panjang. Tetapi itulah bahwasanya pengembangan diri kita itu dimulai dari mission statement masing-masing. Tapi tidak hanya mission statement terus sudah berhenti. Enggak. Kita harus membuat action plan. Paling pendek, apa yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ke depan? Kalau sudah terbiasa, 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan seterusnya. Bagi rekan-rekan fresh graduate, kalau misalkan mengalami kegagalan, misalkan melamar di satu tempat kerja, kemudian akan melamar berikutnya, lakukan riset skills. Baru saja masuk, ini juga ada guru saya, Pak Isnantio Widodo. Terima kasih Pak, sudah berkenan hadir. Next, beberapa hal lain adalah menambah pengetahuan kita dengan membaca, googling, dan berbagai kegiatan positif lain. Silakan. Dan paling penting, ikut seminar, workshop-workshop semacam ini. Ringan-ringan saja. Cari pengetahuan yang betul-betul hanya ringan-ringan dulu untuk mendukung soft skills kita. Dan paling penting, saya tulis di paling bawah. Abaikan kerikil kecil yang kemungkinan akan menghalangi karir sesuai dengan passion. Karena sekali lagi, karir kita itu pilihan kita, bukan pilihan orang lain. Oke, saya akan lanjutkan kembali sedikit lagi.
Nah, ini kalau kita melihat ada 9 kotak di sini. Saya akan langsung lanjut. Karena waktunya cukup mepet ya, Mbak. Saya akan langsung lanjut aja. Kalau kita mempunyai kondisi kinerja yang bagus dan potensi yang bagus, di mana sih idealnya? Idealnya di pojok kanan atas. Atau kalau kita sebut ini tabel HAV ya, itu sebagai eagle. Kalau kita berada di kanan atas yang warna merah, berarti kita sudah dapat berkinerja dengan baik. Orang yang berada di titik merah ini adalah target utama yang diincar oleh perusahaan lain. Harapan kita sih, kita akan berada di paling kanan ini. Kanan atas ini, yang warna merah. Kalau kita berada di sini, enak sudah. Nah, kalau yang di biru bagaimana? Kalau yang di biru berarti kita masih butuh pengembangan diri. Apalagi yang putih. Yang putih masih banyak pengembangan diri yang kita perlukan. Jadi kalau yang di merah ini betul-betul kita sudah ready, kita sudah siap untuk menjadi best talent. Warna biru ya medium lah, hampir menjadi best talent. Kalau putih, langkah kita masih cukup panjang. Oke, demikian Mbak Nabila, sedikit pemaparan kami. Silahkan mungkin kalau ada dialog yang diperlukan, monggo Mbak Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kunto telah menyampaikan materinya yang sangat informatif, Pak. Menurut saya bukan hanya untuk menjadi best talent, tapi lebih kepada bagaimana kita mengupgrade diri ya Pak ya, baik itu dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari Pak. Ini sangat bermanfaat sekali sih Pak, baik untuk saya dan semoga untuk teman-teman semua. Tadi saya cukup tertarik Pak dengan pemaparan Bapak yang terkait upgrade skill ya Pak ya, dari mulai membuat perencanaan juga tadi ya. Apa yang akan dilakukan dari mulai seminggu, sebulan, dan seterusnya. Ngomong-ngomong upgrade skill kan Pak, kebetulan di Arkademi juga teman-teman bisa upgrade skill gitu ya, sesuai dengan mungkin minat dan bakat teman-teman seperti itu. Jadi bisa langsung aja teman-teman nanti cek di arkademi.com gitu, bisa cek kira-kira kelas-kelas apa sih yang mungkin teman-teman minati. Dan juga ada beberapa kelas nih teman-teman yang mungkin lagi ada promo dan sebagainya, bisa langsung cek aja teman-teman. Oke Pak, mungkin kayak teman-teman di sini udah mulai banyak pertanyaan nih Pak, di chat juga udah masuk, mungkin bisa kita langsung jawab aja ya Pak ya? Udah siap menjawab pertanyaan teman-teman ya Pak ya? Siap, baik. Silakan. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan pertama dulu nih Pak, yang ada di kolom chat, ini dari Pak Ian Indrayana. Izin bertanya, jika sistem penilaian kinerja pegawai sudah dilaksanakan secara fair dan transparan, namun terdapat kuota penilaian unit BC sesuai hasil KPI, sehingga pemimpin unit kesulitan dalam memilih mana yang terbaik. Oh, mungkin lebih kepada ini ya Pak pertanyaannya, ketika kita ini sulit, lebih teknikal ya, mungkin secara gambaran besar yang saya tangkap Pak, ini mungkin bagaimana mengatasi kesulitan dan kebingungan ketika memilih mungkin talent-talent yang terbaik gitu. Seperti itu Pak. Silakan Pak Kunto. Oke, baik. Terima kasih Pak Ian. Ketemu lagi di sini Pak Ian. Thank you. Pak Ian, gini Pak Ian, ini terjadi juga di salah satu company yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi kalau di sana lebih unik lagi Pak, penilaian KPI-nya kalau ini kan sudah fair ya, Nah, kalau di yang sedang kita garap, belum ada budaya untuk mengisi KPI secara fair, sehingga kecenderungan itu karyawan akan berada di tengah semua, bukan di kolom kanan atas. Nah, bagaimana kebingungan ini bisa terjadi? Kalau di perusahaan tersebut kemudian kita akan menerapkan dua hal, Pak. Yang pertama, selain nilai KPI, ada satu nilai kinerja. Kemudian yang kedua, kalau di sana disebut dengan sebentar Pak, saya buka datanya Pak, agar tidak terjadi kesalahan. Mohon maaf. Dengan nilai potensi ya. Kalau nilai potensi itu dia akan lebih melihat ke nilai soft skill-nya. Kemudian dua data ini dibandingkan. Sehingga muncul skornya. Nah, skor yang tertinggi, misalkan nanti akan ditemukan skor high, ketemu high ya, itu nanti akan ditaruh di kanan. Tetapi problem bukan berarti sampai di situ selesai, Pak. Ketika nanti ditemukan skor yang sama-sama tinggi, ternyata karyawan ini sudah mendekati masa pensiun. Satu. Ini yang sering terjadi. Yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan skor yang sama-sama tinggi, high dengan high, misalkan, sorry, tadi sudah kami sampaikan disclaimer-nya,
ada kepentingan politik yang akhirnya dia tidak bisa naik lebih tinggi jabatannya. Jadi memang ada hal yang banyak berpengaruh sehingga kita tidak dapat menilai dengan objektif. Tetapi setidaknya adanya nilai dari KPI dan nilai dari potensi ini biasanya kita ambilkan dari soft skill. Kalau istilah di perusahaan tersebut ada nilai dari KPI sama penilaian karyawan Pak DP3 ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membandingkan keduanya. Hanya kemarin kita tawarkan ada beberapa kriteria lain sehingga betul-betul kita dapat talent terbaik yang usianya tidak mendekati pensiun. Kasihan dia dapat jadi nilai terbaik tetapi 1 tahun depan sudah pensiun. Demikian Pak Ian, semoga dapat sedikit menjawab pertanyaan Bapak. Thank you, Coach. Baik, terima kasih Pak Kunto dan terima kasih kepada Pak Ian atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman-teman juga nih Pak, dari Kak Fegis. Bagaimana cara mengevaluasi diri apakah sudah memiliki sikap yang tadi Bapak sebutkan menjadi sikap-sikap seorang best talent, dan bagaimana caranya untuk mengembangkan diri untuk mencapai sikap-sikap tersebut, Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Fegis. Terima kasih pertanyaannya. Cara mengevaluasi diri, apakah saya sudah memiliki sikap-sikap best talent? Sebagaimana kami sampaikan sedikit, kami ceritakan tadi, saya perlu sekian tahun, terutama yang saya cari pertama kali adalah passion. Setelah passionnya ketemu, cara yang saya gunakan berikutnya, saya melihat berdasarkan, mencoba melihat ya, data di job desk itu kan ada biasanya KSA yang diperlukan apa, kompetensi yang diperlukan apa, knowledge-nya apa, skills-nya apa, attitude atau ability-nya apa. Itu kita buat list, Mbak. Setelah kita buat list, kita coba buat centang-centang. Kalau kita buat skala 1 sampai 5, kita berada di mana ya? Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya akan mencari yang gap-nya terbesar. Yang angka centangnya paling kecil, itu yang gap saya paling besar di situ. Kalau saya terus terang, saya dulu ikut training. Pengembangan saya pertama kali ikut training. Workshop. Tapi akhir-akhir ini, ternyata, ini yang juga mengancam bagi kehadiran trainer nih. YouTube itu ternyata banyak menyediakan ilmu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana. Jadi saya sebenarnya kalau membuka seperti ini juga repot nih. Saya nggak laku, Arkademi repot juga nih kalau semua belajar dari YouTube. Tetapi mau nggak mau, itulah teknologi. Ada banyak hal, ada banyak sumber, kita saring mana yang terbaik. Hal yang paling penting, tadi sudah kami sebutkan juga, relasi, network. Saya kadang-kadang banyak ngobrol dengan, ada tadi Pak Isnantio, Pak, saya mau ngisi ini, kira-kira bahannya apa? Atau ada mentor saya namanya Pak Sabadiriono, saya tanya. Ada juga namanya yang tadi kami sebutkan Pak Susbandono, Pak, kalau kondisi seperti ini di perusahaan seperti apa? Dan ternyata network itu memberikan pengalaman terbesar daripada yang kita ikut training dan lain-lain. Ya itu memberikan dampak juga sih. Tetapi network terutama berkenalan dan berhubungan dengan rekan-rekan kita yang sudah berpengalaman itu banyak memberikan dalam tanda kutip suntikan ilmu sehingga kita bisa mencapai best talent yang akan kita capai ke depan. Demikian Mbak Vegi, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kunto atas jawabannya. Jadi memang perlu direnungi juga ya Pak ya, untuk mencari tahu kira-kira diri kita ini sudah menguasai skill apa, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diimprove ya Pak ya. Betul, betul. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hari, Pak. Pak Kunto, terima kasih atas materi yang disampaikan. Maaf Pak, apakah dapat lebih dijelaskan lebih lanjut mengenai personal mission statement dan bagaimana caranya untuk menemukan personal mission statement dan apa akibatnya jika kita tidak memiliki personal mission statement tersebut, Pak? Silakan. Oke. Mas Hari, selamat sore Mas Hari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Personal mission statement itu kami peroleh dari bukunya Stephen Covey, 7 Habits and 8 Habits. Artinya gini, bahwasanya ketika kita mempunyai tujuan jangka panjang, bagi saya salah satu tujuan jangka panjang kita ya seperti yang kita bahas saat ini. Saya ingin menjadi best talent, mempunyai karir yang bagus dan lain-lain.
untuk mewujudkan itu saya harus punya personal mission statement. Dalam tanda kutip sebenarnya bisa kita sebut sebagai cita-cita ke depan. Kalau kita punya personal mission statement, kalau ada kondisi yang sedikit menyimpang, kita akan kembali ke rel. Kenapa? Kita mengingat bahwasanya, oh misi kita ini. Contoh paling sederhana, ketika saya 2018 memutuskan untuk resign pada waktu itu, saya sudah menemukan bahwasanya saya mempunyai personal mission statement, life to teach and motivate. Sehingga apapun kondisinya, di sisa hidup saya ini saya akan mengabdikan diri untuk mengajar dan memotivasi orang lain. Nah, case yang sering terjadi bagaimana? Kadang gini Mas, saya akan sedikit menyampaikan satu case di lapangan yang betul-betul terjadi. Saya ada komitmen nih dengan akademi. Tanggal sekian ya Pak, oke. Saya sudah oke kan dengan akademi. Kemudian ada tawaran lain. Yang mungkin tempatnya lebih enak. Wah, di akademi cuma online. Kalau ini ngajak ke Bali, atau ngajak ke Papua, atau kemana yang saya belum pernah jalan-jalan ke sana. Itu kadang-kadang menggoda kita, sehingga kita belok kiri, akademi, sorry ya, besok aja ada tawaran lebih baik. Itu kalau kita tidak punya personal mission statement. Jadi kadang-kadang saya ketika ada godaan yang lebih, saya tergoda. Tetapi dengan adanya personal mission statement, kita akan lebih mudah menciptakan, oh tahun sekian saya harus apa, dan seterusnya. Demikian Mas Hari, sedikit penjelasan saya tentang personal mission statement. Mungkin kalau Anda membaca atau ikut training tentang 7 Habit, nah di dalamnya ada bagaimana sih membuat personal mission statement, itu akan mempermudah kita untuk mencapai cita-cita kita ke depan. Terima kasih pertanyaannya Mas Hari Awi Diarto. Baik, terima kasih Pak Kunto atas jawabannya. Menarik sekali ya Pak jika membahas personal mission statement ini ya Pak. Mungkin lebih mungkin teman-teman tuh banyak mengenal mungkin goals ya Pak, goals hidup kali ya Pak. Misalnya jangka panjang, mungkin jangka pendek secara secara gambaran umum ya kalau saya pahami. Baik, betul. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Peter Pak namanya di sini. Oke, izin tanya Pak, jika saya ingin membentuk talent agar memiliki kecakapan yang baik dengan rekan satu timnya, bagaimana tekniknya Pak? Karena cara belajar orang itu berbeda-beda. Silakan Pak Kunto. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Peter atau Kak Peter, thank you. Kalau kita berada dalam satu tim, kita harus paham dulu dinamika tim. Bahwasanya tim itu terbentuk dalam 5 tahap. Apakah tim terbentuk, kalau yang tahap pertama itu dalam tahap forming ya. Pada tahap ini akan banyak terjadi konflik. Sehingga ketika Anda menggali data di situ, mohon hati-hati. Kenapa? Karena anggota tim belum saling mengenal. Saya juga, memang lu siapa? Kita baru kenal, saya nggak akan mau ngasih ilmu padamu. Kadang-kadang akan muncul seperti itu. Kemudian tahap kedua ada tahap yang disebut tahap storming. Dalam tim, kalau kita menggali data, kemudian kita mencoba untuk belajar bersama ya dalam tanda kutip, agar mengajak tim kita agar bisa maju pada tahap storming, ini juga akan susah dilakukan. Tahap storming, tahap kedua, ini tim kita masih penuh konflik. Ini mohon maaf nih, kemarin di beberapa waktu lalu, kami mengisi di salah satu perusahaan startup. Perusahaan startup itu yang paling berat ketika berada pada tahap storming. Kenapa? Orang punya ego, dan ego mereka tinggi-tinggi, karena mereka masih muda-muda. Jadi pada tahap storming ini belum begitu bagus. Nah nanti kalau tim ini sudah bisa smooth jalannya, itu berarti kita sudah tahap norming. Nah, mulai smooth, orang sudah saling mengenal. Disinilah waktunya kita mencoba menggali, saling bertukar pikiran. Tapi kalau tim belum kondusif ya, belum masuk tahap norming, jangan dulu. Baru nanti masuk tahap norming, tim kita sudah mulai bisa bekerja, kita namanya sudah masuk tahap performing, ini saat yang paling bagus. Jadi biasanya akan sangat ditentukan oleh leadernya. Kalau kita sudah bekerja dalam tim, di tahap 1 dan 2, dalam tahap forming dan tahap storming tadi, leader biasanya akan otoriter. Sehingga Anda akan susah mengembangkan diri di situ.
kecakapan yang baiknya bagaimana? Ya sudah, ikuti saja leader, maunya apa. Jadi biasanya kalau di 2 tahap ini, orang dalam tim ini ditrainingkan, trainingnya sama semua. Tujuannya apa? Betul-betul memasukkan idealisme ya. Ini loh timnya ingin seperti ini. Tetapi ketika nanti kita sudah smooth, sudah bisa bagus gitu, nah kita baru bisa menggali, saling mencari kekurangan teman, itu lebih enak ketika kita sudah dalam tahap ketiga, yaitu tahap norming. Jadi tidak ada ketersinggungan lagi. Kalau tim masih penuh konflik, kita juga masih meraba-raba di situ. Tetapi kalau sudah tahap ketiga itu biasanya akan lebih smooth lagi di sana. Demikian Mas Peter, semoga bisa sedikit membantu pertanyaan Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kunto. Semoga dapat terjawab ya Kak Peter atas pertanyaannya. Lanjut saja ya Pak ya, langsung ada pertanyaan dari Kak Rido. Izin bertanya Pak Kunto, tadi disebutkan bahwa budaya perusahaan itu sangat berpengaruh agar menjadi best talent di saat budaya perusahaannya itu belum sesuai mungkin dengan personal mission statement tadi ataupun dengan value yang dimiliki oleh orang tersebut. Terima kasih. Silakan Bapak untuk saya langsung menjawab. Mas Rido, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup berat ini. Jadi memang hal paling berat itu adalah ketika kita terbentur pada culture yang ada di perusahaan. Selama culture perusahaan itu belum mempunyai itikat untuk memperbaiki SDM-nya, kita tidak akan bisa memperbaiki itu. Ini memang terus terang. Kita berat untuk maju kalau culture perusahaannya tidak mendukung. Tadi sedikit kami sebutkan bahwasanya ada banyak perusahaan yang masih melakukan sistem like and dislike dalam menentukan best talent. Best talent itu tidak dipilih karena kinerja, enggak. Banyak perusahaan yang seperti itu. Tapi budaya perusahaan masih ada loh. Kau kenal baik dengan saya ya, sering ngopi bareng. Oke lah, best talent. Nilainya 9 dari skala 10. Bisa. Banyak Mas terjadi seperti itu. Nah, kalau Anda menanyakan di saat budaya satu perusahaan belum sesuai dengan personal mission orang tersebut, oke, pilihan kita hanya 2, Mas. Take it or leave it. Take it or leave it. Karena apa? Saya yang harus menyesuaikan budaya company, atau saya tetap memegang mission statement saya. Jadi ketika saya tetap memegang mission statement saya, oke, saya resign. Karena budaya perusahaan adalah hal yang paling sulit dirubah. Kalau kita masih berani mengikuti, masih bisa mengikuti, silakan. Tetapi ketika berbenturan, hanya ada 2, take it or leave it. Kalau leave it, kita mau maju sendiri atau mencari perusahaan baru yang lebih masuk passion-nya daripada perusahaan lama. Demikian Mas Rido, mohon maaf kalau jawaban saya agak ekstrim ya Mas Rido. Thank you. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat terjawab ya Kak Rido atas pertanyaan tadi. Oke, lanjut saja Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Dengi. Selamat sore Pak, izin bertanya, bagaimana menghadapi situasi di mana kita merasa sudah bertemu passion nih Pak, tetapi ketika di tengah jalan atau ketika kita sudah menekuni passion tersebut, tiba-tiba kita mungkin merasa demotivasi Pak. Apakah sebenarnya kita itu sudah menemukan passion kita, atau sebenarnya kita cuma lagi nggak semangat, atau seperti apa Pak untuk mengatasi hal tersebut? Karena mungkin nggak sedikit nih Pak, mungkin khususnya di generasi saya gitu, yang merasakan ketika sudah kita pikir sudah menjalani suatu passion, tetapi dalam perjalanannya kita merasa ragu gitu. Itu gimana Pak? Makanya mungkin ada yang switch career atau fenomena switch career gitu ya Pak ya. Itu terjadi gitu Pak. Silakan Pak untuk jawabannya, dipersilakan. Oke. Terima kasih Mas Denny Suryana. Apa kabar Balikpapan? Oke. Baik. Ini sedikit menyampaikan juga lain dari pengalaman, dan juga saya juga membaca di beberapa penelitian ya. Jadi memang kalau kita mengalami kemunduran ya dari sisi semangat, bukan berarti Anda tidak menemukan passion. Bukan berarti Anda tidak menemukan passion. Anda sudah menemukan passion, tetapi sedang dalam posisi demotivasi. Nah, parahnya, ini sorry to say, parahnya, generasi saya, generasi kolonial nih, saya lahir 76, masuk generasi kolonial nih,
mau masuk ke milenial, tetapi belum masuk ke milenial nih. Generasi saya, ketika saya terbentur satu problem, saya masih bertahan. 5 tahun, 10 tahun saya masih mampu bertahan untuk itu. Tetapi generasi milenial dan pasca milenial, memang secara teori dan secara hasil penelitian, dia hanya mampu bertahan 2,5 tahun. Dan setiap 2,5 tahun dia akan jenuh. Ini seperti satu siklus yang berputar. Seperti satu siklus yang berputar. Setiap 2,5 tahun jenuh, setiap 2,5 tahun jenuh. Dan pada saat itu pasti akan demotivasi. Terus bagaimana triknya? Nah, saya dulu bekerja di salah satu company, hiburannya ngajar ketemu rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi tentunya. Kemudian hiburan yang lain ngisi training. Tapi setelah ketemu Pak Yan Indrayana, kok kayaknya enak ngisi training ya Pak. Nah, ini beberapa hal yang kemudian membangkitkan passion saya untuk kembali ke rel. Sehingga Pak Denny tekuni hobi, sehingga ketika kita merasa jenuh, masuk ke hobi dulu, melupakan kejenuhan kita. Jadi saya kira kalau kita sudah lama bekerja di satu perusahaan ya, Anda pasti punya passion. Hanya saja masa-masa jenuh itu akan berulang. Fase orang beda-beda. Anak-anak muda 2,5 tahun, anak-anak ya sekitar, ya bukan anak-anak lagi sih, kalau sekitar usia-usia 30 sampai 40 saat ini ya sudah 5 tahun bahkan 10 tahun. Tetapi kalau yang muda-muda, kelahiran 90-an itu paling 2,5 tahun udah jenuh. Sehingga cari hobi atau cari side job ya, side job yang memberikan makna positif sehingga Anda bisa menyukai pekerjaan Anda, bisa menemukan passion-nya. Sekali lagi, menemukan passion itu tidak hanya 1 sampai 3 tahun. 10 years. Saya baru menemukan passion. Semoga terjawab, Mas Denny. Baik, terima kasih Pak Kunto. Berarti sangat mungkin ya Pak, jika mungkin misalnya sudah 5 tahun kita menjalani suatu passion, tapi tiba-tiba kita merasa mungkin tidak hanya jenuh, tapi merasa tidak sesuai, kemudian kita ganti passion, itu sangat mungkin ya Pak dalam perjalanan kita untuk mencari passion emang sesuai dengan diri kita. Yes, betul. Jadi memang kita butuh perenungan cukup panjang. Ini jadi passion saya atau tidak. Demikian, baik. Baik, terima kasih Pak Kunto. Selanjutnya kita mendapatkan pertanyaan dari Kak Daniel, Pak. Menurut pengalaman Bapak, berapa tahun Pak biasanya karyawan atau seseorang itu dapat menjadi suatu best talent di sebuah perusahaan, Pak? Seperti itu, Pak. Mungkin yang pertanyaan bawahnya, Kak Denny, ini mirip dengan pertanyaannya tadi Kak Ridol ya, sudah terjawab oleh Pak Kunto tadi. Mungkin cukup di pertanyaan pertama, Pak. Kira-kira berapa lama untuk menjadi seorang best talent satu perusahaan? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Mas Daniel, terima kasih pertanyaannya. Untuk menjadi best talent itu rata-rata kita butuh antara 3 sampai 5 tahun, Mas. 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau tadi ada gambar kotak 9 tadi, yang kanan atas tadi, yang warna merah tadi, itu dia sudah ready. Kalau toh dipersiapkan, dia butuh 1 tahun. Kalau yang ada di tengah, yang warna biru tadi, itu butuh 3 tahun. Sedangkan yang warna putih itu rata-rata perlu 5 tahun. Hanya saja sekali lagi, disclaimer saya tadi, penilaian harus objektif dulu, tidak berdasarkan like and dislike. Demikian Mas Daniel, terima kasih. Baik, Mbak, ini terima kasih. Ada yang japri, Mbak. Boleh saya bacakan? Kalau japri saya rahasiakan namanya biasanya. Ini boleh, direct message misalnya. Oke. Oh, ini ada seperti itu. Saya telah menemukan tujuan akhir dan utama dari hidup saya. Namun di usia saya yang masih 23, serta khawatir kalau tujuan ini pada akhirnya akan membatasi diri saya dari berbagai kesempatan baru atau peluang lainnya. Apakah coach punya petunjuk? 23, saya kira, mohon maaf Mas, ini Mas ini yang tanya, Anda belum menemukan tujuan akhir. Masih banyak hal yang bisa dikembangkan di usia 23 sekian. Di 23 ya Anda ya, di 20 sekian itu masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Kenapa? Skills Anda sudah terolah di sini.
Ya, kalau di sini Anda sudah menemukan tujuan akhir dan utama sudah, khawatir kalau tujuannya tidak tercapai. Kenapa khawatir? Biasanya kekhawatiran itu muncul karena kita merasa bahwasanya skill saya kurang. Disinilah waktunya untuk mencari gap kompetensi tadi. Jadi kalau posisinya saat ini bekerja di perusahaan, tujuannya udah dapat, tetapi ada kekhawatiran, coba ambil job desk Anda, baca kembali pada kolom KSA-nya, knowledge apa yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan, attitude apa yang dibutuhkan, mana yang belum tercapai, atau Anda mana yang paling potensial untuk Anda kembangkan di situ. Saya mohon maaf, bukan berarti Anda membatasi diri, enggak. Tetapi kekhawatiran itu muncul karena persaingan yang semakin ketat. Saya sebagai dosen pun, dosen tahun nggak enak nih, pesaing saya itu sekarang ampun deh Mas. Sudah megang laptop, pakai iPad, sudah pakai macam-macam, dan dia melek teknologi. Sementara saya harus mencari jurnal pun masih meleknya sudah sekian lama. Mereka sudah pakai aplikasi yang bisa cepat. Tapi tidak ada hal yang membatasi diri. Saya yakin usia 23 Anda masih bisa kembangkan karena cowok ya, mohon maaf Mas, Anda masih bisa berkembang sampai usia 40. Usia 40 itu baru mulai Mas. Semangat selalu Mas Yusuf, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak, mungkin juga banyak sering terjadi di generasi saya, milenial dan Gen Z. Dari Karika Pak. Pak, saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak untuk orang-orang ataupun talent-talent yang sering mungkin berpindah kerja Pak? Mungkin kita sering bilang kutu loncat kali ya Pak ya. Nah, kemudian dan mereka pun menjadi kesulitan Pak dalam menemukan passion-nya karena tadi sering mungkin berpindah kerja dan sebagainya, sehingga tidak menemukan jenjang karir seperti apa yang harus mereka tekuni. Seperti itu Pak untuk pertanyaan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Nurika pertanyaannya. Pindah kerja itu halal kok Mbak. Pindah kerja itu halal. Kenapa? Kalau saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja enak, leadernya nggak enak. Saya bisa menyesuaikan diri dengan leader, lingkungan kerjanya nggak nyaman. Padahal yang paling utama agar kita nyaman dalam bekerja itu justru lingkungan kerja. Sometimes kita nggak mandang gaji loh. Sometimes kita nggak mandang gaji. Ini senior-senior saya, trainer saya yang hadir di sini, saya kira kalau yuk Pak ngisi di sini, oke. Yang penting kita berangkat dulu. Kita nggak akan tanya, Pak saya dapat berapa ya? Enggak. Enggak. Tetapi ayolah kita berangkat dulu, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa sharing. Nah, kenapa kita sering pindah kerja? Karena kita belum menemukan tempat yang nyaman. Tapi mohon maaf ya, terlalu nyaman juga nggak enak loh. Ini kadang-kadang kalau kita sudah terlalu nyaman, kita nggak bisa mengembangkan diri, kita juga nggak bisa melihat passion saya apa. Sering berpindah kerja, saya rasa kalau sering berpindah kerja, ini malah ada kesempatan lebih untuk menemukan passion. Tetapi kalau kita sudah dijebak dengan kenyamanan, itu justru kita sulit menemukan passion. Mbak Nurika bersyukur kalau kita pindah kerja berarti memang kita belum menemukan hal yang apa ya istilahnya klik. It's okay. Suatu saat pasti menemukan. Karena memang kita butuh waktu cukup panjang untuk menemukan saya besok mau jadi apa ya. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Demikian Mbak Nurika. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Semoga dapat terjawab ya Kak Nurika atas pertanyaan tadi. Oke, karena sudah masuk jam 5, Pak, mungkin akan ada pertanyaan terakhir Pak, sebelum nanti Bapak bisa menyampaikan nih Pak, mungkin statement penutup, pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang umumnya mungkin masih berjuang, masih struggle Pak untuk menemukan passion-nya, untuk mencari mungkin tujuan hidupnya dan sebagainya, seperti itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Kak Ahmad, nih, Pak, sangat menarik juga. Pak, izin bertanya, bagaimana sih Pak cara orang yang mungkin masih fresh graduate atau mungkin masih pengalamannya di dalam dunia profesional atau dunia kerja ini masih kurang untuk memperluas network Pak kepada mungkin mereka yang expert, karena mungkin kalau dari saya sendiri juga kadang-kadang kita takut gitu Pak, minder gitu mau kenalan, mungkin mau memperluas network kepada orang-orang yang mungkin sudah expert di bidangnya, seperti itu Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak.
Mas Ahmad Harasta, terima kasih pertanyaannya. Sederhana, Mas. Sekarang lebih enak lagi. Akademi salah satu tempat ya. Kita cari, misalkan akademi. Ini cari training di sana. Ketemu trainernya. Satu. Kedua, sosmed, Mas. Ini hal yang paling sering saya gunakan. Saya saat ini lebih banyak menjalin dengan rekan-rekan expert itu justru melalui sosmed. Bisa melalui LinkedIn atau bisa melalui Instagram juga ada. Saya mengaktifkan Instagram saya memang. Kemudian Facebook juga bisa. Facebook yang sejauh pengamatan saya, yang rame itu justru melalui Facebook sama LinkedIn. Itu banyak banget. Kalau Instagram jarang-jarang. Kalau kita bisa menjalin komunikasi atau network dengan rekan-rekan yang sudah expert, jarang. Tetapi dari dua. Biasanya justru menjalin pertemanan dengan expert. Biasanya gini, Mas. Saya menjalin satu pertemanan dengan satu expert di Facebook. Itu ternyata nanti temannya banyak banget akan meng-add kita. Demikian juga di LinkedIn. Itu salah satu hal untuk memperluas network. Kalau misalkan, wah saya minder, masih fresh graduate, pengalaman belum banyak, apa yang harus saya tampilkan di LinkedIn? Sama, Mas. Saya dulu awalnya juga nggak ada yang saya tampilkan di LinkedIn, tapi lama-lama akan terisi. Lama-lama akan terisi. Ya. Jadi, apalagi kalau kita sudah berhasil mendekati expert, kemudian tolong dong rekomendasikan saya. Itu salah satu. Jadi, setidaknya kita kenal dulu, minta untuk memberikan rekomendasi, itu paling tidak bisa membantu kita untuk memperluas network. Oke, terima kasih. Baik, jadi kuncinya memang ini apa, karena udah teknologi semakin maju ya, memang harus memanfaatkan sosial media ya Pak ya. Sisanya mungkin bagaimana cara kita mempresentasikan diri kita ya Pak, agar kalau istilah Pak Ian tadi personal branding. Calon yang target kita untuk pengen kenal gitu ya. Yes. Oh, betul personal branding. Ya. Baik Pak, terima kasih telah menjawab pertanyaan teman-teman di sini Pak, sangat menarik Pak. Saya sendiri pribadi sangat mendapatkan banyak informasi gitu Pak, bukan hanya soal menjadi best talent, tapi juga bagaimana saya mengupdate diri gitu ke depannya. Semoga teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama ya teman-teman ya. Mungkin sebelum kita masuk yang terakhir nih Pak, penutup, mungkin saya pengen dengar mungkin ada statement terakhir dari Bapak kepada teman-teman semua di sini yang mungkin masih berjuang gitu Pak ya, istilahnya masih umurnya mungkin masih 20-an, 30-an gitu, mungkin masih ada yang bimbang, bingung gitu Pak, khususnya terkait dengan karir. Seperti itu Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Mbak, ini sekaligus saya ada yang mendirect message saya lagi, sekaligus saya jawab ya, karena ada hubungannya. Oh, ya, baik Pak. Sebenarnya sudah passion, tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi. Kalau keluar di usia sudah 47 tahun, bagaimana dong? Saya akan menjawab, yang usia 47 tahun keluar, nggak masalah. Kalau memang kita sudah punya passion, berarti kita punya banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Pede saja. Rekan-rekan yang sekarang ini masih fresh graduate, mohon maaf ya, sekecil-kecilnya kampus Anda, sejelek-jeleknya kampus Anda, tetapi Anda sudah punya skill. Dan pasti akan bisa dimanfaatkan skill itu. Perusahaan pasti juga bisa memilih Anda. Misalkan nih, kemarin rame di Twitter dari salah satu perguruan tinggi ternama. Saya kalau tidak digaji sekian juta, saya mending tidak kerja. Ada beberapa kali rame di Twitter itu. Nah, apa yang bisa mendorong kita untuk menggali lebih? Tadi kami sampaikan, setidaknya kita punya personal mission statement dulu. Kita punya cita-cita dulu. Besok saya mau jadi apa ya? Bagi yang lulus pengen awal-awal dulu maunya jadi dokter, ternyata nggak terima di kedokteran, ya sudah, terima nasib, tentukan ke depan bahwasanya Anda masih punya arah. Usia 20-an itu masih panjang. Pak Ian, kemudian Pak yang WA mendirect message tadi, betul nggak? Kalau usia 40 itu baru starting point. Jadi rekan-rekan yang masih fresh graduate, yakin Anda bisa, ada banyak kanal, ada banyak channel, ada banyak hal yang bisa Anda gali.
sekaligus menjawab, sekarang lebih baik jadi generalis atau spesialis. Ada saatnya kita menjadi spesialis. Tetapi kalau Anda masih usia-usia 20-an, jadi generalis dulu nggak apa-apa. Temukan spesialis setelah Anda bekerja sekian tahun. Nanti kita akan tahu spesialisasi kita di mana. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak telah tadi menjawab juga ya pertanyaannya. Kemudian juga telah memberikan closing statement nih Pak, kegiatan expert talk kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak telah menyempatkan waktunya nih Pak di sore hari ini berbincang kepada teman-teman semua, berbagi mungkin hal-hal yang sebelumnya saya sendiri juga kayak wah baru tahu nih gitu Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk teman-teman semua, sesi terakhir nanti akan ada sesi foto nih Pak, untuk kenang-kenangan nih Pak ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya teman-teman, siap bergaya gitu, yang semuanya, nanti biar nanti ada admin yang foto. Oke. Sebentar. Bisa dinyalakan dulu teman-teman untuk kameranya, jangan malu-malu. Walaupun udah sore ya tetap semangat ya. Pak Kunto ya kalau udah sore tetap semangat ya Pak ya. Sip. Jangan. Teman-teman boleh kalah. Ayo. Oke. Oke. Gambar pertama saya hitung 3, 2, 1. Oke. Sepertinya sedikit bermasalah. Oke, sudah? Oke, untuk baris pas ke baris kedua, teman-teman siap? 3. Baik, mohon maaf sebelah tadi koneksinya sempat bermasalah. Oke, sudah diambil gambarnya oleh admin. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kunto, terima kasih banyak sudah berbagi kepada kita semua pada sore hari ini. Sehat selalu Pak dan sukses selalu. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih. Iya Pak. Dan teman-teman semua terima kasih telah bergabung juga dalam Expert Talk yang ketiga ini. Tunggu kegiatan-kegiatan lainnya teman-teman dari Akademi. Jangan lupa follow sosial medianya di Instagram @akademiedu untuk bisa update nih untuk mungkin event-event seperti ini lainnya. Kemudian juga nanti ada promo-promo soal kelas Akademi juga, jadi jangan lupa follow. Baik, terima kasih Pak Kunto. Dipersilakan Pak jika ingin ini live dari Zoom. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Expert Talk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bapak.